Pakai banget. Saya coba pasang mic dulu. Saya ingatkan kembali, kalau kita ingat kurikulum, ada 4 faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu faktor adalah kesehatan lingkungan, ya. Lingkungan. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk memahami besar perubahan kualitas lingkungan, maka kita lihat dan pahami tentang siklus biogeokimia. Biogeokimia pernah dilihatkan ya di mata kuliah dasar Kesling atau sudah pernah dapat siklus biogeokimia sebelumnya? Siapa yang dengan siklus geokimia? Masa sih tidak pernah dengar siklus air, siklus fosfor? Siklus biokimia adalah pertukaran atau pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup, ya. Kalau dalam ekosistem kita ketahui bahwa pada setiap tingkatan trofik itu tidak hilang. Semua bahan alam, semua senyawa pada setiap level trofik itu tidak hilang, dia hanya berputar, ya. Dia berpindah dari satu tempat. Unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang, ya. Jadi materi-materi atau unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik baik melalui udara, melalui tanah maupun melalui air. Jadi dia bersiklus, dia berputar dan siklus badan. Makanya disebut dengan biogeokimia, ya. Fungsinya adalah mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi ini dapat terjadi. Jadi dia adalah proses yang tidak berhenti. Kita bernafas, hewan berkembang biak, tanaman bertumbuh, itu semua adalah bagian dari proses siklus biogeokimia, sesuatu yang tidak pernah, yang tidak akan, sesuatu yang satu proses yang memberikan kehidupan di, kalau sudah berhenti nih siklus biogeokimia juga dunia, ya, tidak ada nih proses kehidupan itu, tanda-tanda kehidupan mati. Ada ya yang dasar ini karbon, nitrogen, air,
fosfor, dan belerang. Tadinya rencananya mau saya jelaskan detail. Kalau ada yang pernah baca slide ini sampai terakhir? Ayo. Pernah baca slide yang saya sudah bagi melalui Agil ini sampai terakhir? Belum, Bu. Sekali, San. Siapa? Di bagian terakhir ada tugas baca. Di bagian terakhir itu ada tugas baca. Semua para mahasiswa mencari dan membaca secara detail proses yang terjadi itu mulai dari karbon dan oksigen dan nitrogen. Ya. Sebenarnya ini pelajaran SMA, nah. Ini pelajaran SMA ini yang berulang. Mungkin saya jelaskan saja ya. Saya sebenarnya enggak menjelaskan karena materi SMA sebenarnya harusnya sudah paham. Lihat singkat saja. Bagaimana karbon dan oksigen? Ya. Ada yang bisa menjelaskan biologi nih? Atau jago kimia barangkali? Biar enggak mengantuk ini. Barangkali sudah segini. Nih, slide-nya dibuka nih. Saya sudah buka. Siapa yang mau menjelaskan? Adakah? Ada yang mau membantu saya menjelaskan oksigen? Dan oksigen ini menjelaskan tentang darah yang disebabkan dia ini terganggu, itulah yang menyebabkan kualitas lingkungan di udara. Ada yang mau membantu saya menjelaskan? Ini tinggal dibaca saja ya. Biar ada proses timbal balik. Siapa yang mau jadi volunteer? Zoom-nya Ihsan Unlimited gitu, jadi bisa lama-lama. Saya akan dengan sabar menunggu siapa yang mau menjelaskan. Ya, Bu. Ayo. Siapa, ayo. Ayo, ini sekian dari 24 orang, tidak ada yang bisa jadi volunteer ini. Ayo. Ada fotosintesis, ada respirasi seluler. Ayo, siapa? Enggak, ini.
Saya, Bu. Oh, Ihsan. Ihsan mau dapat A. Oke. Dibaca, Mi, Bu. Baca saja boleh. Kalau mau menambah penjelasan silahkan. Baik. Jadi daur karbon dan oksigen ini merupakan proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler yang bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 ini dan O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik yang dalam skala global kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi yang hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. Oksigen, kita menghirup oksigen yang ada di udara, lalu kita keluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Karbon, Bu. Karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida digunakan oleh apa lagi? Proses keseimbangan itu terjadi. Karbon manusia enggak ya menggunakan menghirup O2 kemudian mengeluarkan dalam bentuk CO2. CO2 dimanfaatkan oleh apa? Tumbuhan, Ibu. Tumbuhan. Itu ada semut pada tahu tuh tumbuhan. Jadi CO2 digunakan untuk fotosintesis, ya. Itu adalah siklus yang normal, ya, siklus yang normal. Nah, sekarang analisanya begini. Apa yang terjadi ketika jumlah populasi bertambah? Populasi itu maksudnya jumlah manusia ya. Ngerti ya, jumlah manusia bertambah. Kemudian karena jumlah manusia bertambah, maka dia butuh tempat hidup, maka dibabatlah tumbuh-tumbuhan itu untuk bangun rumah-rumah bertingkat. Artinya apa? Tumbuhan berkurang kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tumbuhan berkurang. Tumbuhan itu menyerap CO2, kemudian mengeluarkan O2 yang digunakan lagi oleh manusia untuk bernafas, manusia dan hewan. Nah, kalau jumlah manusianya lebih banyak dari jumlah tumbuhannya, apa yang terjadi? Kekurangan oksigen. Selain kekurangan oksigen, apa yang berlebih? CO2 yang berlebih. CO2-nya berlebih karena berkurang nih tumbuhan yang mau menggunakan CO2 itu, sehingga sisa-sisa CO2 di udara jadi bertumpuk, jadi lebih banyak. Sifat CO2 menghasilkan panas ya. Itulah sebabnya sekarang cuaca makin hari makin panas. Nah, selain ketidakseimbangan itu, apalagi yang menyebabkan jumlah CO2 di atmosfer meningkat? Ini di poin berikutnya. Ada pembakaran kayu, pembakaran hutan, ya, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil melalui apa? Bahan bakar bensin, ya, itu kan bahan bakar fosil ya. Bensin, solar. Jadi penggunaan kendaraan bermotor, kemudian dan lain-lain itu kan yang menghasilkan CO2 yang
kemudian menambah kuantitas CO2 di atmosfer. Jadi ini pemahaman dasar untuk memahami pencemaran udara. Jadi kapan pencemaran udara terjadi adalah plus karbon dan oksigen udara terganggu, ya. Terganggu kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah populasi, jumlah hewan yang tidak dipelihara, tidak dijaga, tanaman yang banyak dibabat, diganti gedung-gedung diganti dengan mall dan lain sebagainya, diganti dengan macam-macam. Paham? Sampai sini paham ya? Iya, Ibu. Ada yang mau ditanya? Oke, good. Minimal sudah paham ya, sudah lumayan. Jadi pencemarannya di sini dan oksigen. Yang lagi, sama ini tadi ya. Kalau ini lebih menjelaskan sampai di slide proses oksigen juga terjadi. Selanjutnya daur nitrogen. Kalau daur nitrogen ini melibatkan atmosfer atau udara dan tanah, dia terjadi di dalam tanah. Juga air, karena air yang membawa penambahan nitrogen ke dalam tanah melalui proses fiksasi. Ya. Jadi daur nitrogen ini terutama oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan. Ya. Selain yang di dalam air yang mempunyai kemampuan sama untuk tahap pertama tadi adalah tahap fiksasi, tahap kedua ini setelah proses fiksasi, kemudian berubah menjadi molekul protein ya, berubah jadi molekul protein yang membentuk kacang-kacangan tumbuhan itu sebagai produsen. Maka jika tumbuhan mati, kemudian makhluk pengurai, jadi ada bakteri pengurai yang merombaknya menjadi gas amonia dan amonium yang larut dalam air. Ini disebut dengan amonifikasi, ya. Kemudian ada, nah coba lihat nih, ada pelibatan oksigen juga di sini. Apabila oksigen dalam tanah terbatas, kemudian nitrat dengan cepat ditransformasi menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen yang disebut dengan denitrifikasi. Jadi proses-proses ini terjadi di dalam tanah ya. Ini melibatkan hewan, melibatkan tumbuhan dalam tanah. Nanti di tugas baca di bagian terakhir itu dikerjakan ya. Dikerjakan supaya lebih paham ya. Ini saya jelaskan lewat saja. Nanti sengaja saya berikan tugas baca kemarin biar kalian baca karena ini dasar sebenarnya tugasku. Oke.
Jadi siklusnya mulai di sini, nitrogen di udara, kemudian terjadi fiksasi menjadi protein. Itulah sebabnya tanaman-tanaman rhizobium, tanaman-tanaman kacang-kacangan itu tinggi protein karena ada fiksasi nitrogen. Kemudian ada nitrogen di dalam tanah yang kalau ini mati, dia berubah menjadi amonium NH4 ya. Berubah menjadi NH4, kemudian oleh bakteri nitrifikasi merubahnya menjadi NO. Ini kemudian karena oksigen di dalam tanah, maka oksigen ini lepas, O2 lepas, nanti proses kimia yang kemudian dia lepas nitrogen di atmosfer. Jadi ini siklus yang terjadi, ya. Kalau kemudian terjadi pencemaran atau pencemaran udara yang menyebabkan kandungan nitrogen di udara berkurang, maka proses fiksasi ini juga tidak terjadi dengan maksimal, kan? Tanamannya tidak dibuat dengan baik. Akibatnya apa? Kalau jadi global, maka bisa menyebabkan kekurangan bahan pangan, ya. Ini tidak hanya terjadi sebenarnya di kelompok kacang-kacangan, tapi terutama di kelompok kacang-kacangan. Tapi di jenis tanaman lain juga proses ini terjadi. Kalau tanaman mati, maka ada saatnya di mana amonium tidak terbentuk karena sudah habis bahan pembentuknya. Kan? Bisa dipaham ya? Sudah habis bahan pembentuknya, ini tidak ada, ini otomatis terbatas, bahkan juga tidak ada, maka secara siklus ini tidak terbentuk. Kembali terbentuk, jadi terus-menerus berkurang sampai akhirnya habis. Ya. Akibat selanjutnya apa? Kemudian tanah menjadi tidak subur, karena ini yang menyebabkan tanah menjadi subur sebenarnya. Ya. Yang menyebabkan tanah menjadi subur itu yang ini. Semua nih, bahan-bahan kimia ini yang bikin subur. Kalau menjadi tidak subur, hidup akan kekurangan bahan pangan. Kira-kira seperti itu. Bisa dipaham ya? Kurang lebih secara garis besarnya. Ada daur hidrologi atau daur air. Nah, ini penting ini. Siklus air. Ini siklus air ada di dalam Al-Quran ya. Kalau ada yang tertarik mau cari, ada di dalam Al-Quran dengan jelas sekali ini. Proses terjadinya hujan itu dijelaskan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran. Nah, ini saya kira tidak perlu dijelaskan terlalu panjang ya, karena ada yang bisa menjelaskan siklus air di ini pelajaran, bahkan di SMP ini didapat. Bagaimana air air laut jadi uap jadi uap-uap air kemudian membentuk awan gumpalan hitam yang kemudian turun menjadi hujan, masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi menjadi air tanah dalam yang mengalir di permukaan tanah dan ke sungai. Tanah masuk ke dalam menjadi air tanah yang biasanya laut jauh lebih jernih
air tanah dalam. Kalau evapotranspirasi air yang terdapat di permukaan bumi disebut siklus dia masuk ke ada krisis apa yang terjadi kalau siklus hidrologi? Mana kita mendeteksi dalam siklus hidrologi? Menanggapi atau memberikan ayo siapa nih? Kalau siklus hidrologi yang bisa terjadi? Saya Ibu, Iya, siapa itu? Triwulandari Bu. Oke, Tri Wulandari. Saya belum lihat orangnya. Mana? Tri mana? Saya Bu, Bentar. Oh, oke. Oke, Tri. Silahkan, Tri. jika siklus hidrologi terganggu, maka akan berdampak pada misalnya akan kekurangan air bersih atau krisis air bersih. Itu salah satu akibat kalau siklus hidrologi terganggu. Ya. Yang lain? Yang banyak sekali terjadi. Siapa? Banjir, Bu. Agil. Agil. Banjir. Good. Bagus. Banjir itu kelebihan air. Tetapi di sisi lain ada yang disebut Triwulandari tadi dengan kekurangan air bersih. Dua-duanya adalah pertanda siklus hidrologi terganggu. Padahal siklus hidrologi itu prosesnya sederhana sekali ya. Artinya kalau dalam situasi yang normal, sederhana sekali. Karena kita hanya butuh matahari untuk menguapkan air ke ke langit, kemudian menjadi gumpalan hitam yang turun. Itu kalau kita cermati itu kan simple, sederhana sekali. Tapi apa yang terjadi kalau bagaimana siklus itu? Coba kita cermati sama. Tadi sudah betul kan, Ev? Bagaimana akan perubahan iklim? Kita merasakan disebabkan tidak kembali lagi tadi ke siklus karbon. Dioksida udara kemudian menyebabkan panas yang akhirnya kemudian membuat siklus hidrologi itu terganggu. Apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab bagaimana panas itu merubah siklus hidrologi?
kalau panas, kemudian air saking panasnya, kemudian air di kutub utara meleleh, lalu air itu kan selalu bergerak mencari tempat yang lebih rendah. Ya. Iya, Ibu. Harus selalu mencari tempat yang lebih rendah. Nah, kalau dalam itu adalah satu proses tertentu ya. Tapi bagaimana panas itu selain itu dapat mengganggu siklus hidrologi adalah kalau air itu menguap terus, kemudian bagaimana menjelaskan? Kita rasakan saja perubahan cuaca yang tidak menentu sekarang, ya. Perubahan cuaca. Dulu itu siklus hujan di bulan ke Juni ya, itu kita musim. Setiap 6 bulan. Lagi. Siklus hujan sekarang tidak menentu. Besok mau hujan juga akan hujan. Kenapa? Karena panas yang tidak merata itu menyebab kadang-kadang di waktunya harusnya belum hujan, kemudian menjadi lebih cepat. Karena kan air yang terus menguap, ya. Karena alam itu sebenarnya seringkali juga melakukan proses penyeimbangan sendiri, tapi lambat prosesnya. Jadi ada waktu tertentu, kalau misalnya air menguap terus karena panas yang terus tinggi, itu dia mesti akan turun. Tidak lagi dia menunggu musim pulau, tidak, saya mau turun sekarang karena ini sudah banyak sekali air yang menguap. Kalau tidak segera diturunkan, ya, maka akan terjadi kekurangan. Nah, perbedaan komposisi CO2 di berbagai tempat di dunia ini, itulah yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan siklus, ditambah lagi dengan mencairnya kutub es karena peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh kelebihan CO2 di udara. Bisa dipahami penjelasan singkatnya sampai sini ya? Secara sederhananya ya. Jadi Ya, Bu. Saya kira bisa kita bahwa kekurangan air bersih di tempat lain kemudian terjadi banjir, ya. Itu baru kita bicara siklus normal, belum kita bicara tentang bagaimana penggunaan air yang berlebihan, ya, kotor yang keluar karena sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, air kalau dia kembali ke sungai atau dia kembali ke danau melalui jalurnya, itu sebenarnya dia purifikasi. Self-purifikasi adalah proses pengembalian atas air menjadi bersih, ya. Jadi dia lalu dia akan menjadi proses yang lama. Tetapi keberadaan industri-industri ini dan perumahan ini kemudian dia menghasilkan air limbah yang terlalu banyak, menyebabkan proses sel purifikasi itu berjalan lebih lambat. Ini juga salah satu yang menyebabkan kemudian siklus air itu terganggu, ya. Menjelaskan bagaimana penyediaan kembali
problem besar, ya, terutama di kota-kota besar. Kira-kira bisa dipaham sampai sini ya? Sampai sini bagaimana terganggunya siklus air itu bisa berakibat fatal pada manusia. Kita masih belum bicara soal bagaimana kekurangan asih yang terjadi di mana-mana yang kemudian menyebabkan diare, tidak berhenti-hentinya sampai sekarang, atau bagaimana persoalan kesehatan pasca banjir, sanitasi yang kurang karena becek, kemudian genangan, menyebabkan sektor berkembang biak, dan lain sebagainya. Itu cerita lain di mata kuliah lain. Concern kita di analisis kualitas lingkungan, mata kuliah analisis kualitas lingkungan ini adalah bagaimana memahami proses-proses di dalam siklus alamiah ini kemudian berakibat pada munculnya penyakit, ya. Itu yang harus kita pahami di mata kuliah ini. Oke ya, kita pindah ke sulfur. Sulfur ini prosesnya sama dengan siklus-siklus yang lain atau daur-daur yang lain, ya. Jadi ada hafat yang terjadi melalui proses rantai makanan, komponen organiknya ada oleh bakteri. Bakteri terlibat dalam daur sulfur, kemudian menghasilkan H2S. H2S digunakan oleh bakteri anaerob untuk akhirnya kemudian memecah, melepaskan sulfur dan oksigen. Ini sulfur dan belerang tidak terlalu banyak tadi, seperti kalau hidrogen, air, kemudian siklus karbon. Kalau belerang dan sulfur ini lebih banyak berkaitan dengan aktivitas industri, ya, aktivitas industri yang menghasilkan SO2. Jadi kira-kira prosesnya sama dengan yang tadi, dia dan unsur air. Ini sama, intinya bagaimana ini berjalan normal, itu terjadi dengan, tapi kapan keseimbangan lingkungan terjaga, maka siklus ini terganggu. Yang sangat mempengaruhi lingkungan hidup manusia. Ini tugas bacanya. Kali siklus geografikan detail dan proses. Dan siklus yang terjadi itu
melibatkan komponen apa, ya. Di sampingnya ada hidrosfer itu ya, hidro itu air. Ini yang saya minta dijelaskan. Tulis dalam format naskah ilmiah 10-15 halaman A4, margin standar, font Time New Roman 12/1,5, gunakan manajemen referensi dalam perpustakaan. Jadi silakan dikerjakan ya. Sejauh ini saya sudah kasih 2, nanti di slide berikutnya ada tugas baca kedua. Kalau kita tidak sempat ujian, nanti nilai. Oke ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Karena ini adalah apa nak? Ada yang mau tanya? Tri, ya. Deadline-nya Ibu kapan? Deadline-nya tanggal 1. Kuliah ini selesai tanggal 1 ya? Iya Ibu. Oke. Tanggal 1. 1 itu hari Jumat. Iya Ibu. Boleh sampai tanggal 2. Saya kasih toleransi waktu sampai tanggal 2 hari Sabtu ya. Nggak apa-apa. Berbeda dengan MPKI, kalau di MPKI saya bilang saya tidak butuh kalian menjelaskan dengan sangat itu detail. Saya bilang silahkan lakukan semampu kalian bisa, tapi untuk mata kuliah ini tidak, ya, karena ini analisis. Jadi silahkan semaksimal mungkin kemampuan analisis kalian yang saya harap sudah mulai terbentuk di semester 5 ini. Semester 5 kan? Semester 5 itu bisa dibilang sudah beranjak dewasa, ya. Jadi manajemen referensi sudah berulang kali bisa digunakan, berarti sebenarnya kalau sudah paham manajemen referensi itu berarti juga sudah paham bagaimana mensintesa bahan bacaan menjadi satu tulisan yang berkualitas, ya. Jadi silahkan jangan asal comot. Kalau bisa gunakan konsep berpikir yang terstruktur, karena mata kuliah ini mata kuliah analisis. Bagaimana kita menjelaskan satu siklus tadi ya, kemudian ketika siklus itu terganggu di bagian mana, apa yang terjadi ketika di siklusnya itu melibatkan elemen apa saja, hidrosfer kah, litosfer kah, atmosfer kah, bahan kimianya jelas, organismenya jelas, tetapi dia siklus itu intinya terjadi di mana, melibatkan apa, itu yang penting untuk dijelaskan, ya. Hingga saya berharap setelah ini kemudian kalian sampai pada pemahaman. Saya sudah kasih contoh tadi yang sangat cukup dijelaskan, kalau tidak salah karbon air juga tadi, bagaimana siklus itu berpengaruh, berkaitan dengan unsur apa, kemudian menjadi bagaimana. Nah, itu ingin saya tangkap ya, yang saya harapkan kalian betul-betul. Oke ya. Ini kemarin saya pikir saya sempat lagi bawakan untuk penguat saja. Hey, good luck, fight laziness, let's study, lain sebagainya. Thank you, terima kasih. Oke ya, kita lanjut materi. Tidak ada lagi yang mau ditanya? Saya stop share dulu. Stop share. Oke. Kita pindah. Saya berharap bisa menyelesaikan 3 slide ya hari ini, malam ini. Maaf mengganggu tidur kalian, tapi kita harus menyelesaikan ini. Nah,
dalam memahami, kita lanjut ya. Jangan sampai Ya, ada Ibu. yang gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kualitas lingkungan, ada yang namanya daya dukung, ya. Carrying capacity, ini sering sekali diulang ini. Carrying capacity. Carrying capacity itu ada daya dukung, kemampuan bumi atau lingkungan ini untuk mendukung itu membopong, ya, menopang. Apa itu daya dukung lingkungan? Let's see. Kemampuan dari suatu sistem untuk mensupport aktivitas pada level tertentu. Ya. So carrying capacity is the number of individual or particular species that the environment can carry or sustain. Coba kita lihat, ini ada gambar, ya. Lihat gambar ikan di dalam toples di sebelah kiri. Toples ini hanya bisa menampung 3 ekor ikan bersama dengan air penuh sampai ke leher dan ada batuan di bawah sini, ya. Apa yang terjadi kalau dia diisi dengan berpuluh-puluh ekor ikan ini? Maka airnya akan tumpah dan ikan-ikan di dalam sini akan tidak bisa bernafas karena kekurangan air. Akhirnya mati. Ini analogi yang sama kalau ini bumi, ya. Kalau bumi hanya bisa menampung sekian juta manusia, tapi ternyata kemudian diisi oleh miliaran bahkan triliunan yang masih makan air, butuh udara yang sehat, ya, butuh rumah, butuh pakaian. Sementara buminya tidak sanggup untuk proses-proses yang siklus yang disebut, ini yang terjadi. Ya. Maka penting untuk memahami ini, memahami analisis kualitas lingkungan, itulah saya kembali lagi ke teori Bloom tadi, ya. Itulah sebabnya dalam teori Bloom bahwa derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditentukan oleh lingkungan. Karena kapan lingkungan rusak, kapan lingkungan berubah, maka ini yang terjadi, kematian. Ya? Kematian. Kalau mati mau apa? Ya? Nah, kira-kira begitu. Ini sama saja nih. Dalam perspektif biofisik wilayah, daya dukung didefinisikan sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Jadi ada bantuan teknologi, tapi itu juga ada batasnya. Ya. Kita dibantu oleh AC, kita dibantu oleh kipas angin untuk mendinginkan. Kita dibantu sistem penyaringan air, mau pakai reverse osmosis kah, mau pakai apakah untuk menghasilkan air bersih dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi, tapi itu terbatas. Sistem penyaringan air hanya bisa memproduksi maksimal berapa? Ya. Kira-kira begitu. Misalnya 1 PK dalam ruangan ukuran 4x4, misalnya, ya mungkin dia bisa sampai 10 orang. Bisa 10 orang, tapi apakah 10 orang cukup masuk ke dalam ruangan berukuran 4x4? Dan butuh berapa lama? Karena AC itu jalan kan dalam ruangan tertutup. Tidak ada sirkulasi. Ya. Kalaupun ada sirkulasi kecil.
Nah, minimal kita sudah sampai pada pemahaman itu, ya. Jadi kalau bumi ini sudah tidak sanggup menopang, ya, sudah tidak bisa, ya. Itulah pentingnya analisis kualitas lingkungan. Nanti di pertemuan berikutnya setelah malam ini dan masih ada waktu besok barangkali ya, kita akan baku, ya. Jadi ada standar baku mutu ketika melewati ambang batas atau standar baku mutu, maka kualitas lingkungan sudah dikatakan tidak memenuhi syarat. Daya dukung lingkungan ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39, ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup nih, 32 tahun 2009. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup mendukung peri kehidupan manusia, hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Ya. Kemudian ada istilah daya tampung lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Yang dimaksud tadi itu sebenarnya siklus hidrologi, siklus geokimia, ya. Jadi kalau prosesnya terganggu, ya, seperti tadi kelebihan produksi CO2, ada namanya daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap CO2, ya. Kalau sudah lebih, maka dia akan tertinggal, baik itu di udara dan tanah, yang akan mengganggu jalannya siklus karbon yang tadi. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini juga gambar sama, ya. Annual production, ada ini baskom ember, dia hanya mampu menampung air sekian. Kalau berlebih, nah, inilah ada kematian, population loss karena starvation, disease, predator, old age, atau accident, pollution. Ini beberapa definisi lain dari daya dukung lingkungan oleh Odum Keton, ya, dan yang tadi. Daya dukung itu dapat terlampaui, ya, namanya overshooting. Tapi kapan dia terlampaui, maka timbullah penyakit, ya, timbullah efek-efek negatif yang lain. Nah, ini konsep daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, ya. Kita membacanya mulai dari bawah. Di mana ya? Membacanya mulai dari bawah nih. Ada sumber daya alam dan ekosistem yang digunakan. Jadi ingat dua istilah ini ya, supportive capacity dan kapasitas tampung. Assimilative capacity, kemampuan menampung dan harus seimbang. Sudah, ini carrying capacity tidak terlalu sulit, makanya tidak terlalu panjang. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Waktu dibaca ya, satu-satu. Ini kalimat-kalimat yang bisa menggugah semangat belajar ini. Ya. Jangan dilewatkan. Tugas baca 2, jelaskan prinsip dasar carrying capacity atau daya dukung lingkungan, kaitannya dengan dampak lingkungan serta perubahan kualitas lingkungan. Silakan nanti masing-masing menulis bagaimana memahami carrying capacity atau daya dukung lingkungan ini dengan perubahan kualitas lingkungan.
Ini kira-kira lanjutan sebenarnya dari yang tadi ya, dari yang tugas baca 1. Setelah menjelaskan tugas baca 1, nanti masuk bagaimana perubahan kualitas lingkungan itu kaitannya dengan carrying capacity dijelaskan di tugas baca 2. Ini sedikit saja, 5-8 halaman. Bisa menulis 5 halaman sudah lumayan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, masih adakah kalian? Ayo, Tri, Bu. Tri. Iya. Mau bertanya kan di poin kedua dituliskan kalau tulis dalam jadi ditulis Bu misal dari bab 1, bab 2, bab 3. Iya. Oh, iya. Kalian sudah belajar metodologi kan? Iya, Ibu. Oke. Berarti sudah minimal sudah paham bagaimana naskah ilmiah itu, ya. Yang standar tuh ada latar belakang ya. Latar belakang, kemudian masalah itu pertanyaan tugas sebenarnya, kan? Bagaimana carrying capacity-nya dengan perubahan kualitas lingkungan, bagaimana siklus hidrologi, gitu, dan kaitannya dengan misalnya kesehatan manusia atau misalnya dengan perubahan lingkungan. Oke, silahkan terserah masing-masing. Pokoknya intinya ada di carrying capacity dan perubahan kualitas lingkungan. Kalau di tugas baca 2 ini, kalau di tugas baca 1 tadi apa? Siklus biogeokimia, ya, dan perubahan kualitas lingkungan. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, kita boleh istirahat sebentar. Iya. Deadline-nya sama sih Bu dengan tugas baca 1. Sama-sama. Deadline-nya sama. Deadline-nya sama. Iya, Bu. Jangan khawatir, mudah-mudahan tugasnya hanya untuk final. Mudah-mudahan saya tidak berubah pikiran dalam 2 hari ini. Dalam 2 hari ke depan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke materi yang berikut. Kelihatan sudah? Iya, Ibu. Oke. Saya kasih sedikit pengantar tentang apa sih analisis kualitas lingkungan itu. Sebelum kita masuk di standar baku mutu lingkungan besok ya.
Kita selesaikan ini saja dulu malam ini. Ada 3 suku kata kualitas lingkungan, ya. Jadi secara sederhana analisis kualitas lingkungan adalah sebuah dilakukan terhadap baik buruknya suatu lingkungan. Ini sederhana, ya. Analisis itu melibatkan proses. Ada satu proses analisis dengan metode tertentu. Ini metodenya banyak, ya. Metodenya banyak. Prosesnya juga bisa macam-macam, ya. Jadi analisis ini dimulai dengan sebenarnya kalau dalam prakteknya AKL ini sebenarnya ada prakteknya, harusnya ada praktek. Praktek minimal pengambilan sampel, kemudian kita uji dengan secara sederhana pakai alat yang ada di laboratorium, kemudian kita analisis. Tapi karena situasi saya nanti kalau tidak salah setelah ini sudah bisa offline ya. Kalian dapat informasinya tidak? Katanya setelah mid nanti itu sudah bisa offline di bulan Oktober. Oh, Untuk jadi semester 3, Bu. Oh, semester 3. Iya, Bu. Oh, oke. Saya baca seperti itu, Bu. Oh, semester 3. Saya pikir juga buat semester 5. Kalau sudah bisa offline nanti bisa cari waktu sehari saja kita praktek pengambilan sampel. Jadi mulai dari proses sampel udara, air, tanah, lalu kemudian kita uji. Pengujian itu kalau kita bicara kualitas nanti kita lihat apakah itu kita mau lihat dari kualitas fisik, kualitas kimia atau kualitas biologi. Untuk ketiganya baik udara, air maupun tanah, ya. Itu yang standar. Sampai kemudian menghasilkan sederet angka atau sederet nilai, ya. Misalnya CO di udara di beberapa titik, misalnya di dalam kampus diukur, gitu. Itu adalah proses dan ada metode. Kualitas ini kita melihat dari ada nilai baku, ya, namanya gold standard. Jadi kualitas air itu dikatakan baik jika dia 0 bakteri, ya, 0 coli, bakteri coliform. Nggak boleh ada bakteri coliformnya. Ya. Kapan ada, mau sedikit saja berapapun itu sudah dikatakan tidak memenuhi syarat. Itu namanya nilai baku, ya, 0. Atau misalnya karbon dioksida di udara itu berapa miligram standar nilai bakunya, ya, itu namanya nilai standar baku mutu, ya. Ini nanti akan menentukan kualitas lingkungan itu baik atau buruk. Sampai sini bisa paham ya? Ini gambaran sederhana analisis kualitas lingkungan. Jadi harusnya kita turun ke lapangan, kita ambil sampel, apakah itu sampel air maupun sampel udara, lalu kita ukur, kita lihat, kemudian kita nilai. Kita bandingkan dengan standar baku mutu. Ketika dia berada di atas standar baku mutu, berarti kualitasnya baik atau buruk? Kalau dia di atas standar baku mutu. Buruk. 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 Jadi sudah paham, ya. Nah, lingkungan adalah interaksi ekosistem abiotik biotik culture, ya. Jadi ini itunya medianya.
udara, air, tanah, biota, biosfer. Ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, namanya biosfer secara keseluruhan. Jadi analisis kualitas lingkungan sebenarnya sederhana saja. Yang sulit itu analisisnya, ya. Prosesnya juga mahal. Kalau kita alhamdulillah ya ada alat pengujian kualitas udara di laboratorium. Tapi kalau enggak ada, kalau angkatan duduk, ya kita mesti bayar, kita sewa, kita ke laboratorium lain yang punya alat, atau kita sewa alat. Atau kita ambil sampel air misalnya, ambil sampel air bersih atau sampel air minum. Lalu dibawa ke laboratorium dan dilihat. Gitu. Begitu saja sebenarnya. Kita di culture, ya. Kenapa saya jelaskan biogeokimia supaya mudah sampai di sini. Jadi ada manusia, hewan, mikroorganisme, tumbuhan, siklus biogeokimia, ya. Kemudian ada abiotik. Oh, abiotiknya tadi. Nih, abiografi lain. Kemudian sebenarnya ada lingkungan sosial juga yang mempengaruhi, ya. Plus manusia sebagai lingkup kajian. Ada budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, agama, perilaku, cultural. Inilah yang menjadi alasan-alasan pembangunan, kan? Menjadi alasan pembangunan. Kita butuh bertumbuh, ekonomi harus berkembang, manusia butuh makan, kita butuh pendidikan, kita bangunlah sekolah. Kemudian sosial, ada budaya, gaya hidup, ya, budaya ini lebih mengarah ke gaya hidup, budaya secara keseluruhan. Ada perilaku manusia di situ yang berefek pada ujung-ujungnya pada perubahan kualitas lingkungan. Jadi yang dianalisis ini sebenarnya perubahan kualitas lingkungan itu, ya, karena ada proses pencemaran di dalamnya. Pencemaran itu apa? Nah, ini berubahnya komponen lingkungan. Jadi kalau tadi pertambahan kandungan CO2 di udara melebihi ambang batas, terjadi pencemaran. Karena pencemaran adalah masuknya makhluk hidup saat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga kualitas lingkungan turun pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dijelaskan tadi dengan terganggunya siklus biogeokimia. Nah, kalau kita sudah menilai kualitas lingkungan, kalau dipertahankan pengelolaan yang baik dan terencana, kalau dia baik, pengelolaannya bagaimana, kalau buruk, pengelolaannya juga harus jauh lebih baik dan lebih terencana. Harapan kita adalah kualitas lingkungan naik sampai pada standar yang baik, atau minimal dia menjadi tetap baik. Kalau dia buruk, dia naik pada standarnya. Ya. Kalau lingkungan hidup ada alat kualitas udara yang terpasang permanen itu di titik-titik tertentu di Makassar itu ada. Karena itu salah satu bagian dari pengelolaannya sebenarnya. Pengelolaan yang baik dan terencana itu salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran secara secara berkala. Jadi kapan ada signal kualitas udaranya berubah,
Dilakukanlah proses yang lebih ekstra. Ini tadi sudah for ya. Kalau kita lihat pertumbuhan populasi ini meningkat itu berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi energi. Ya. Peningkatan konsumsi energi itu kelihatan dengan munculnya pembangunan yang sangat pesat ya. Ada industri di mana-mana, mall di mana-mana, perkantoran di mana-mana ya. Bangunan terus bertambah. Ya, konsumsi energi. Dan ini tidak bisa sekali sulit untuk dikendalikan, meskipun tidak masih memungkinkan untuk bisa dikendalikan. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Nah, perubahan lingkungan itu bisa menjadi bahaya yang menyebabkan kematian. Kalau lingkungan itu berubah, ya, kuncinya di sini, di human beings. Ya. Kuncinya di sini. Kita bisa memotong mata rantai ini dengan tetap mempertahankan ini. Ya. Sepertinya ini sudah selesai. Ini menggambarkan bagaimana perubahan lingkungan itu bisa berakibat fatal pada manusia, ya, dengan perantaraan makanan, tanah, air, udara. Jadi ada proses timbal balik yang kompleks dan ini nyaris tidak bisa dikendalikan. Ya, environmental exposure ini nyaris tidak bisa dikendalikan. Ya, belum lagi radiasi dan lain sebagainya. Selesai, ini sudah selesai. Kita bisa diskusi. Saya stop share saja. Sampai sini sudah cukup paham ya? Kalau kalian sudah cukup paham minimal tentang analisis lingkungan itu kan bagaimana prosesnya, kenapa kemudian muncul, dan analisis kualitas lingkungan itu menjadi penting. Sudah cukup, sudah lumayan ya. Nanti pemahaman sebenarnya tentang proses ya. Waktu, tahapan, teknik sampling, metode analisis, kemudian bagaimana menganalisa data, itu yang masih banyak, masih cukup banyak. Ya. Tapi itu sangat teknis ya, sangat teknikal itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya juga sudah mulai mengantuk. Ini mata saya sudah 5 watt juga ini. Ibu bisa bertanya, Ibu. Iya, silahkan supaya saya tidak mengantuk. Silahkan bertanya. Baik. Siapa yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya tidak melihat. Elma. Oke, Elma. Silahkan, Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Saya ingin bertanya terkait sampah plastik. Nah, sampah plastik, oke. Ya, Bu, kan kita lihat di kehidupan sehari-hari dan banyak sekali fakta-fakta yang bisa kita lihat dari adanya sampah plastik ini. Nah,
misalnya nih Bu, kan Ibu misalnya Ibu punya Ibu adalah sebagai yang punya perusahaan produksi plastik. Oke. Misalnya Ibu sebagai pemilik perusahaan produk plastik. Nah, Yes. Ibu sendiri tahu bahwa plastik ini akan merusak lingkungan pada akhirnya, meskipun ada juga benefit dari produksinya sampah plastik ini, tetapi kebanyakan dampak yang akan terjadi. Nah, apa kira-kira yang tindakan atau yang saya lakukan selaku pemilik perusahaan? Ya, selaku pemilik perusahaan, sedangkan Ibu sendiri bahwa plastik ini akan berdampak buruk. Nah, kita tahu sendiri juga bahwa setiap harinya di Indonesia itu yang saya tahu kurang lebih 175.000 ton plastik diproduksi setiap harinya. Betul. Plastik ini setiap hari diproduksi dengan sebanyak itu, kita tidak tahu bagaimana lingkungan kita ke depan tahun kira-kira 2030, bagaimana, apakah masih kita sebagai manusia makhluk hidup masih bisa merasakan air bersih, lingkungan udara yang sehat, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elma, pertanyaannya bagus sekali. Sampah plastik adalah salah satu persoalan lingkungan yang paling besar di Indonesia. Ya, pencemaran sampah plastik itu merusak tatanan lingkungan mulai dari air, udara secara tidak langsung, kemudian terlebih-lebih lagi tanah. Karena kita ketahui plastik macam-macam, tapi ada yang sampai ratusan tahun tidak bisa terurai. Nah, jelas sekali perlu pengelolaan, ya, perlu pengelolaan dan kesadaran, ya. Kalau dari sisi Elma, saya mau tanya Elma, menurut Elma apa yang bisa Elma lakukan? Sebelum saya jawab, saya sebagai pengusaha ya, atau saya jawab dulu gini, saya jawab saja dulu. Kalau katakanlah saya ini sebagai direktris Unilever. Unilever adalah industri yang menghasilkan ribuan produk yang berpotensi menghasilkan limbah plastik pada akhirnya. Ya. Nah, sekarang ada peraturan bahwa setiap industri yang hasil buangan akhir dari produknya bisa merusak lingkungan, itu wajib menyediakan dana pemulihan lingkungan melalui CSR. Jadi ada namanya dana CSR, ya. Jadi karena sebenarnya kan itu tadi konsumsi energi manusia itu tidak bisa dikendalikan. Manusia butuh sampo, manusia butuh sabun. Sabunnya macam-macam, sabun mandi, ada sabun cuci, ada sabun muka, macam-macam kan? Belum lagi yang lain-lain ya. Makanan semua serba pakai kemasan, ya. Semua produk-produk ini semua pakai kemasan. Terus belanja juga kita pakai kantong plastik lagi, kan? Jadi sebenarnya memang kalau dilakukan analisis kualitas lingkungan tidak akan ada satu masa di mana kalau sampah plastik ini tidak bisa dikendalikan, maka akan memberikan efek yang luar biasa bagi manusia. Ya. Maka itu wajib, setiap perusahaan itu wajib menyediakan dana CSR. Apalagi kalau memang dia perusahaan yang jelas-jelas ujung-ujungnya menghasilkan sampah plastik dari konsumsi produk yang dia hasilkan. Jangankan industri-industri yang berpotensi menghasilkan limbah plastik, seperti perbankan saja itu wajib
menyediakan dana CSR. Dan dana-dana CSR itu prioritas digunakan untuk pemulihan kualitas lingkungan. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, memang penting bagi setiap industri untuk memikirkan minimalisasi produk-produk, ya. Minimalisasi produk-produk. Kan sekarang banyak sekali industri-industri yang kemudian menggunakan bahan baku plastik yang ketika ia dibuang ke laut itu dia bisa dengan mudah terurai, ya. Meskipun dengan konsekuensi biaya produksi atau modal yang lebih besar, karena itu biasanya lebih besar itu. Lebih besar biayanya ketika menggunakan bahan baku mikroplastik yang berbahan mudah terurai dengan menggunakan bahan baku mikroplastik yang sulit terurai. Tapi itu tuntutan, karena kalau tidak dia akan kembali ke pemilik industri, akan kembali ke keluarganya, akan kembali ke tenaga kerjanya, karena secara global tidak bisa tidak, dia mesti akan mempengaruhi semua manusia yang ada di bumi, ya. Jadi kebijakan ada namanya zero waste istilahnya. Ya, kalau di ekologi industri itu ada cleaner production, ada juga istilahnya cleaner production. Jadi kalau dari sisi pemilik industri, pengusaha atau pemilik industri itu langkah-langkah yang bisa dilakukan, ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Elma, sebagai konsumen, Elma atau yang lain deh, silahkan. Kalau sebagai konsumen, apa yang bisa kita lakukan? Ayo mengurangi sampah. Karena tidak bisa sepihak, ya. Semua lini harus ikut jawab, ya. Produsen maupun konsumen. Jadi kalau produknya sudah bikin itu, nah sebagai konsumen kita bisa apa? Begitu. Coba Elma, apa yang ada di pikiran Elma yang bisa Elma lakukan sebagai individu, sebagai konsumen, sebagai pengguna untuk mengurangi produksi limbah plastik ini? Baik, kalau dari saya sendiri, Bu, untuk mengurangi sampah plastik, yang pertama itu kalau misalnya kita mau belanja sesuatu, mungkin lebih baik kita membawa seperti paper bag. Kan sekarang itu sudah banyak macam jenis paper bag yang dijual. Bahkan ada juga paper bag yang menurut saya sendiri itu sudah modern karena bisa dilipat-lipat, bisa dijadi tas, bisa juga dijadikan tempat belanja, dan bisa dijadikan tempat botol juga, tempat aqua botol. Jadi menurut saya itu salah satu mencegah mengurangi penggunaan sampah plastik. Selain itu, untuk produk-produk yang masih menggunakan sampah plastik, mungkin bisa dipilah mana sampah plastik yang Hey, Elma hilang. Jaringannya barangkali, ya. Aduh. Oke, ada yang lain lagi? Ada buah pikiran. Risna, ya silahkan. Ya, Bu, saya tambahan tadi jawaban dari El. Mungkin yang bisa dilakukan itu dengan mendaur ulang atau dibuat karya, kan sudah banyak itu, Bu, di internet cara-cara membuat kreativitas dari limbah plastik seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Betul. Ada Mungkin yang lain mau lagi? disampaikan Elma tadi, Bu, cuma terputus jaringannya. Oh, gitu. Ada Mi Elma kembali.
Iya Ibu. Baik, saya lanjut. Yang kedua mungkin yang produksi sampah plastik bisa memberikan tanda pada plastik yang diproduksi bahwa ini yang mudah terurai, oke. Yang bisa terurai dan bisa didaur ulang sehingga konsumen juga tahu bisa memilah yang mana tempatnya yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Nah, karena pada dasarnya masyarakat sekarang itu mungkin bacanya juga kurang, sedikit pengetahuan tentang itu. Jadi nggak mungkin cuma kita sebagai mahasiswa, sebagai yang ini sebagai tenaga pendidik yang tahu hal seperti itu. Nah, kemudian untuk sampah yang bisa didaur ulang itu bisa dikirim, bisa dijadikan kerajinan ataupun dikirim di waste for change. Ada sebuah bank-bank sampah. Bank-bank sampah. Mungkin hanya itu Ibu. Kalau dari saya sempat ada tambahan dari tempat yang lain. Ayo yang lain, masih ada lagi beberapa yang bisa kita lakukan. Ayo, siapa lagi? Siapa? Saya, Bu. Jihan. Oke, silahkan Jihan. Baik, terima kasih atas langsung saja. Yang ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Elma, yaitu menggunakan kantong yang berbahan kain, kantong belanja berbahan kain. Yang kedua itu tidak menggunakan sedotan plastik, karena pernah saya baca Ibu bahwa sedotan plastik itu juga berkontribusi dengan banyaknya kematian hewan. Jadi baiknya itu yang digunakan itu sedotan stainless atau yang besi yang bisa dicuci kembali. Yang kedua itu kalau kemana-mana lebih baiknya itu membawa tumbler sendiri. Jadi tidak beli-beli lagi. Tidak usah nih Pak. Iya, tidak beli lagi. Jadi itu juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu sampah-sampah plastik yang misalnya ada di sekitar lingkungan kita itu bisa didaur ulang atau bikin eco-brick yang bisa jadi berbagai macam hias-hiasan di rumah, Bu. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Jihan. Ada lagi yang lain? Jawaban yang lain? Siapa ini? Hamidah, Ibu. Oh, oke, Hamidah. Silahkan Hamidah. Kamera karena jelek jaringan, Ibu. Oke. Silahkan. Salah satu upaya bisa dilakukan adalah dengan menggunakan barang-barang yang sudah bisa di-recycle, Ibu. Ada itu kan beberapa barang, Ibu, yang ada logo atau tandanya sendiri, Bu. Kayak contohnya galon mineral. Dia nanti kan betul. sendiri kan memberikan jasa untuk di-recycle gitu barangnya karena dia hanya sekali pakai dan itu gratis untuk pengambilan di setiap rumah. Terus ada juga beberapa barang Ibu yang dia punya logonya sendiri. Salah satu contohnya Ibu. Terus meminimalisir jajan di luar, sebenarnya Ibu itu sangat banyak menyumbang sampah khususnya di Indonesia. Jadi meminimalis untuk jajan-jajan di luar, sebaiknya makan di tempat atau menggunakan dari alat rumah. makan. Ya Ibu, seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Nah, apa Tri lagi? Kalau saya lihat campaign dari salah satu influencer di Instagram. Jadi dia itu selalu minum minuman di luar kayak di Starbucks, tapi gunakan dari sana, tapi dia gunakan tumbler. Jadi bawa tumbler kayak sendiri. pakai dia isikan minumannya, dia kasih pelayannya, Bu. Jadi kayak satu hal kecil tapi sebenarnya kayak bermanfaat sekali untuk mengurangi penggunaan plastik. Karena kita lihat sekarang banyak sekali penjual but-but minuman dan hampir semuanya menggunakan plastik.
Dan alangkah kerennya kalau tiap orang yang pergi beli minuman itu pakai tumbler, bukan plastik. Good, betul. Jadi Tri sebenarnya menutup diskusi ini dengan ya, setiap kita sebenarnya bisa berkontribusi banyak. Dari sekian tadi ada berapa tadi nih? 1, 2, 3, ada 6 ya, kurang lebih 5 apa 6. Ada 6, ada yang sama tapi semua mengeluarkan pendapat yang berbeda. Kalau kalau 6 atau itu ada berapa nih kelas jumlah peserta di Zoom ini? 24 dengan saya. 24 setiap kita melakukan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan itu sudah luar biasa sekali memberikan efek. Dan setiap dari kita kemudian mempengaruhi 1, 2, atau 3 orang yang lain, itu akan ada efek replika yang besar, ya, yang besar sekali. Jadi banyak langkah-langkah sederhana yang sebenarnya harus mulai dari kita, ya. Meskipun pihak industri sebagai sebagai pihak yang memproduksi itu juga tetap harus memikirkan karena tanggung jawabnya, tetap kita secara individu juga punya tanggung jawab besar mestinya, ya. Mulai dari tadi mengurangi memang bawa tumbler sendiri, tidak menggunakan sekarang memang di tempat-tempat makan itu tidak lagi menggunakan pipet plastik itu. Ya, jadi kalau enggak bawa pipet sendiri ya kalau kesulitan minum tanpa pipet ya nikmatilah kesulitan itu. Mungkin juga menggunakan tadi kemasan daur ulang, ya, menggunakan tas paper bag atau mungkin tas kain ketika pergi berbelanja, jadi tidak lagi kita menggunakan kantong plastik. Atau ya kalau misalnya kita belanja dalam jumlah yang banyak, ya. Kalau hanya beli 1-2 barang dan bisa masuk di tas, kan begitu. Kan kita harus bisa memilah dari rumah. Tadi harus tahu mana yang mudah terurai, mana yang tidak. Yang tidak mudah terurai kita jadikan apa ya? Biar dia tidak terbuang ke lingkungan, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya kira terima kasih jawabannya dan terima kasih yang sudah bertanya karena memancing yang lain untuk memberikan jawaban. Saya kira dulu untuk hari ini ya. Ini sudah jam 9 ini. 1 jam setengah. Saya ke jam setengah Agil. Iya. Terima kasih sekali yang sudah hadir. Kita besok ya. Nanti saya konfirmasi ke Agil besok pagi kita mulai jam 9 ya. Ihsan Zoom-nya. Terima kasih Agil sudah mengusahakan kuliah malam ini. Dan sekali lagi terima kasih semua untuk yang hadir. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Besok, Bu, masih kuliah? Insya Allah, kita masih ada standar baku mutu, ya. Kita selesaikan sampai standar baku mutu sekitar 3 slide, ya, insya Allah. Oke. Saya izin live ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.